Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Abilifullah dengan NIM 100021182429002. Jadi di sini saya akan nge-review jurnal mata kuliah mikrobiologi dengan judul Pengaruh Lama Kapang Kontaminan pada Carica Pepaya di Suhu Ruang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Abilifullah dengan NIM 100211822. Oke, latar belakang. Indonesia adalah negeri tropis dengan produksi buah yang sangat melimpah termasuk buah pepaya tersebut. Kandungan gizi pepaya yang sangat tinggi, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air menjadikan mudah disukai masyarakat, tetapi juga rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kapang merupakan jamur yang sering menjadi kontaminan pada buah, terutama bila penyimpanan kurang tepat. Kapang tertentu seperti Aspergillus flavus mampu menghasilkan mikrotoksin yang bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan. Oke, latar belakang. Indonesia adalah negeri tropis dengan produksi buah yang sangat melimpah termasuk buah pepaya. Oke, selanjutnya rumus masalah. Jadi yang pertama itu jenis kapang apa saja yang dapat mengkontaminasi buah pepaya yang disimpan pada suhu ruang. Yang kedua, spesies kapang mana yang paling sering muncul dan berpotensi berbahaya. Oke, nice. Tujuannya sendiri itu yang pertama itu mengidentifikasi berbagai jenis kapang yang tumbuh pada buah pepaya. Dan yang kedua, menentukan spesies kapang yang paling dominan sebagai dasar pencegahan kontaminan pada buah segar. Oke, nice. Oke, yang selanjutnya pertumbuhan kapang pada pepaya. Kapang tumbuh pada buah karena adanya kelembapan oksigen dan suhu sesuai. Tekstur pepaya yang lembut dan kulit yang mudah luka mempermudah spora jamur menempel dan berkembang biak. Kapang menghasilkan miselium yang menyebabkan perubahan warna, bau, tekstur pada buah. Jadi semakin tinggi kadar air, semakin juga cepat proses pembusukan terjadi. Oke, yang selanjutnya pertumbuhan. Baik, selanjutnya jenis kapang yang ditemukan oleh peneliti yang jurnal yang saya reviewkan. Jadi yang pertama itu mereka menemukan bahwa pada buah pepaya tersebut yang pertama itu ada namanya itu Aspergillus flavus, yang kedua Aspergillus niger, yang ketiga Rhizopus oryzae. Jadi kapang tersebut termasuk golongan saportif yang tumbuh dengan memanfaatkan zat organik dari buah tersebut. Baik, selanjutnya jenis kapang yang ditemukan oleh. Oke, selanjutnya itu kapang Aspergillus flavus berpotensi menghasilkan aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, Rhizopus oryzae sering menyebabkan busuk lunak yang berwarna putih abu-abu di permukaan buah. Nah, jadi itu bisa kita lihat pada gambar yang di sampingnya itu ada bintik-bintik putih abu ke putih-putih gitu. Nah, itu adalah Rhizopus oryzae. Yang ketiga itu Aspergillus niger menimbulkan bercak hitam yang mempercepat proses pembusukan. Oke, jadi balik lagi ke kita bisa lihat itu ada itu bercak-bercak hitamnya itu, yang di tengah itu juga. Nah, semua jenis kapang ini dapat berkembang cepat jika penyimpanan buah tersebut tidak higienis. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, suhu dan kelembapan. Suhu ruang yang dan kelembapan tinggi sangat mendukung pertumbuhan jamur tersebut. Kondisi fisik buah juga jika buah yang luka atau memar biasanya lebih cepat terinfeksi.
Lalu kandungan gizi. Gula dan air dalam pepaya menjadi sumber energi bagi mikroba tersebut. Ventilasi udara, ruang tertutup tanpa sirkulasi udara mempercepat juga pertumbuhan si kapang. Selanjutnya faktor yang dampak dan relevansi. Relevansi. Kontaminan kapang menyebabkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Buah yang tampak baik dari luar bisa mengandung spora jamur pada bagian dalam buah tersebut. Mikotoksin dari kapang seperti Aspergillus dapat menyebabkan gangguan hati, ginjal, bahkan bersifat karsinogenetik. Jadi penelitian ini menegaskan pentingnya penyimpanan buah di suhu rendah dan penanganan pasca. Dampak dan relevansi. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya bahas itu bahwa pepaya mudah terkontaminasi kapang karena kadar air dan nutrisinya itu tinggi. Jadi jenis kapang yang dominan adalah uh, Aspergillus flavus yang dapat menghasilkan mitotoksin berbahaya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kapang adalah suhu. Jadi juga selain suhu itu ada kelembapan dan kondisi fisik buah tersebut. Jadi penyimpanan yang baik. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya bahas itu bahwa pepaya mudah terkontaminasi. Oke, yang terakhir, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.